Sore kabar. Silakan Pak. Pak Rektor minta maaf karena Oh ya, oke. jadi pada kan sisip datang Selamat juga siang, dengan Pak. acara di Iya, komunitas. terima kasih. Ya, itu sudah. Barengan itu. Bapak izin sini, Pak. Bapak di mana? Mari. Mas Pram. Mari Pak, mari Bapak. Langsung ke atas. Dari berbagai kampus, baik itu tuan rumah Universitas Negeri Jakarta, ada UIJ, ada UHMK, saya lihat di sini. Waktu kepada Mas Pram, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang ingin saya sampaikan secara terbuka, satu, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka yang akan saya selesaikan adalah persoalan-persoalan yang ada di bawah. Karena Jakarta setelah saya keliling, persoalan disparitas orang kaya miskin inilah yang menjadi problem utama. Jadi bukan membangun gedung-gedung yang mewah, bukan membuat Pulau Seribu menjadi punya Disneyland, bukan membangun tempat gym, tetapi yang lebih real adalah bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu bisa diselesaikan. Apa itu persoalan masyarakat? Ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, lansia, difabel, RT RW dan sebagainya. Itulah real persoalan di Jakarta. Satu. Yang kedua, tetapi Jakarta juga sebagai kota global sejak tidak menjadi ibu kota. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur Jakarta sebagai kota global menjadi pusat perekonomian nasional. Jakarta harus mandiri dan maju. Bagaimana caranya? Yang pertama, Jakarta tidak boleh lagi hanya bergantung pendapatan atau revenue-nya dari pajak, restribusi dan dividen. Kalau saya jadi gubernur, salah satu yang akan saya lakukan di awal adalah badan usaha milik daerah yang bagus-bagus tidak lagi dikelola dengan cara yang biasa, harus dipublikkan, di-IPO-kan supaya dikontrol oleh publik. Karena saya yakin ini menjadi kapasitas yang luar biasa untuk kemajuan Jakarta di kemudian hari. Yang kedua, Jakarta harus punya yang namanya Jakarta Funding. Jakarta menjadi sebuah kota yang bisa memberikan investasi kepada daerah-daerah lain. Karena itulah yang menjadi kekuatan. Saya tidak menjelaskan secara rinci tentang Jakarta Funding, tetapi saya yakin kalau ini dijalankan, Jakarta sekarang dengan anggaran pendapatan daerah sekitar 91 triliun, saya yakin pasti akan dengan cepat untuk bisa di atas 100 triliun. Dengan cepat, ya sampai 1 tahun pasti bisa. Yang terakhir dari saya, karena nomor saya nomor 3, jadi itu selalu 3. Saudara-saudara sekalian, Jakarta tidak bisa dibangun oleh semata-mata oleh birokrasi pemerintahan. Kalau saya membangun Jakarta, saya akan melibatkan kelompok-kelompok komunitas. Karena selama ini salah satu kelemahan pemimpin di Jakarta, satu, egonya ketinggian. Nggak mau melanjutkan, nggak mau meneruskan hal yang baik yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya. Karena pengen punya legacy baru, punya simbol baru yang merepresentasikan dirinya. Kalau saya enggak, semua hal yang baik dari Pak Sutioso, Pak Boke, Mas Anies, Pak Ahok, saya pasti lanjutkan. Termasuk yang sekarang diabaikan paling luar biasa adalah kali jodoh. Dulu ketika zaman Pak Ahok luar biasa, dari tempat remang-remang, tempat haram jadah tiba-tiba dibangun menjadi bagus, komunitas dilibatkan, di sana ada skateboard, ada sepeda, menjadi ruang terbuka hijau. Tapi begitu Pak Ahok tidak menjadi gubernur, hilang, remang-remang.
Maka saya nggak mau yang seperti ini, pasti akan saya perbaiki, saya lanjutkan. Termasuk Mas Anies meninggalkan legasi yang luar biasa, Jakarta International Stadium. Bahwa Mas Anies hanya 1 periode belum bisa menyempurnakan JIS, pasti. Karena hanya 1 periode. Cuma kalau 2 periode pasti diselesaikan oleh Mas Anies. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan sempurnakan peninggalannya Mas Anies. Caranya bagaimana? Infrastruktur untuk JIS diperbaiki. Sekarang ini JIS, kenapa handicapnya selalu orang kalau pulang konser dari JIS marah-marah, atau pertandingan sepak bola yang ada di JIS nggak puas? Karena apa? 1, tempat parkirnya belum tersedia. Kedua, harus jalan kaki yang panjang yang jauh, hampir 2 jam ketika nonton Dewa, nonton Bruno Mars, mungkin ada yang nonton. Pasti betul kalau nggak masa saya ngomong. Jadi inilah yang akan saya lakukan. Bagaimana caranya? MRT yang mentok sampai dengan Ancol. Sekarang kan ke kiri, ke Marina. Marina ini kan tempatnya orang-orang yang berada, orang mampu. Kalau saya begitu mentok ke Ancol, selain ke Marina udah direncanakan, saya akan paksa untuk masuk ke JIS, dari JIS ke Tanjung Priok. Dan ini akan menjadi rute koridor yang padat dan mengurangi kemacetan yang luar biasa, terutama di Jakarta Utara di Priok. Termasuk untuk KRL-nya yang sekarang ini 30 menit sekali, harus 3-4 menit sekali. Supaya apa? Orang terbiasa untuk menggunakan transportasi umum kalau mau ke JIS. LRT-nya juga dibangun, MRT-nya dibangun, tetapi JIS-nya sendiri harus disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Namanya ini stadion, harus ada tempat untuk jual jersey, tempat untuk hangout, tempat untuk berkumpul orang-orang Jakarta. Orang-orang kalau dari daerah mau ke Jakarta, pasti yang dibayangkan nanti datang ke JIS, karena JIS betul-betul akan kita fungsikan sebagai rumahnya Persija. Kalau itu bisa dilakukan, sehingga dengan demikian Jackmania, Persija bisa menjual atau mengadakan jersey-nya, merchandise dan sebagainya. Sehingga dengan demikian cara-cara seperti itulah yang akan kami lakukan. Sehingga dengan demikian sekali lagi, kalau saya diberi amanah, yang pertama saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dari bawah. Karena ini mengganggu betul buat saya pribadi. Saya tidak membayangkan, saya ini teman-teman sekalian yang belum tahu, saya menjadi pejabat sudah 25 tahun. Menjadi menteri 2 periode di eranya Pak Jokowi, menjadi sekretaris kabinet. Umur 34-35 saya sudah menjadi sekretaris wakil presiden, yang kemudian menjadi sekretaris presiden di awal. Jadi perjalanan panjang saya, dan saya terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR. Mudah-mudahan kalau memang ini rezeki saya akan mengerjakan itu. Banyak orang yang menanyakan, apakah saya berani mengambil keputusan? Saya gak punya beban apa-apa. Saya tidak pernah punya beban, termasuk kepada partai saya. Karena saya maju sebagai gubernur, bukan saya minta loh. Saya diminta. Maka saya akan berbuat terbaik bagi warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemudian Mas Pram menginginkan persoalan yang ada di masyarakat hari ini itu terselesaikan seperti itu. Mungkin tentu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia ya, yang telah mengundang kami untuk jadi panelis pada hari ini terkait dengan penegakan hukum dan dialog mahasiswa, sekaligus juga memotret secara mendalam ya terkait dengan nggak usah pakai mic lah. Memotret secara mendalam terkait dengan visi misi Bapak Dr. Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saya sebenarnya banyak catatan di bukunya Pak Samsul Farid ya, tetapi karena waktu juga terbatas, mungkin saya hanya diberi beberapa menit.
Saya ingin memberikan penebalan di poin terkait dengan melibatkan atau menggandeng lembaga pendidikan tinggi dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, selama ini kita melihat bahwa kepala daerah itu cenderung tidak melibatkan perguruan tinggi dalam proses pengambilan kebijakan. Maka saya kasih penebalan di poin itu. Harapan saya bahwa ketika Pak Pram terpilih dari Gubernur DKI Jakarta, maka harus melibatkan para profesor, akademisi dan mahasiswa untuk melakukan riset terkait dengan problem-problem di Kota Jakarta. Kenapa kemudian dilakukan riset? Supaya kita menemukan data secara valid dan berbasis ilmiah, bukan katanya. Dengan hasil riset tersebut, ini bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Itu poin pertama, Pak. Poin kedua, teman-teman sekalian, hari ini era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Teknologi dia punya dua sisi positif dan sisi negatif. Saya ingin tekankan di sisi negatifnya. Teman-teman sekalian, prediksi di tahun 2030 ada banyak sekali pekerjaan manusia yang hilang akan digantikan oleh aplikasi atau robot. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kebijakan strategis Mas Pram ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta supaya meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mereka yang ada dalam ruangan ini posisinya tidak tergeser oleh robot, tetapi mereka yang mengendalikan robot dan aplikasi. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan Jakarta KJU berkaitan dengan teman-teman beasiswa. Saya melihat di buku itu ada KJP Plus dengan KJMU. Beasiswa yang diberikan untuk peserta didik dari SD sampai SMA dan untuk mahasiswa. Tetapi mohon maaf Pak Samsul, saya belum melihat ada inovasi atau kebaruan di sini. Apa yang membedakan programnya Pak Pram dengan program sebelumnya? Ini bukan hanya soal keberlanjutan, tapi ada soal inovasi dan kebaruan di situ. Pendekatan di situ. Nah, kalau hanya soal pendekatan keberlanjutan, kalau kita bicara soal beasiswa, banyak perguruan tinggi top di negeri ini tidak mau menerima mahasiswa yang diberi beasiswa, Pak. Kenapa? Pemerintah daerah hanya sedikit memberikan SPP kepada perguruan tinggi. Contoh, kenapa mahasiswa kedokteran jarang dapat beasiswa? Karena perguruan tinggi tidak mau. Ya, kenapa tidak mau? Karena pemerintah daerah hanya memberikan satu semester 3 juta atau 4 juta. Sedangkan biaya kedokteran berapa tuh? Mahal kan? Nah, artinya ada ruang negatif di sini dalam artian anak-anak negara ini yang punya potensi tidak punya kesempatan kuliah di kampus yang berkualitas karena mereka tidak difasilitasi. Mungkin Pak Samsul ini yang dipertegas juga nanti soal. Kemudian yang berikutnya soal mungkin lebih dijelaskan lagi soal penggratisan siswa yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini yang menjadi kebaruan. Nah, kemudian mungkin jangan hanya siswanya apa yang dibahas, ya. Guru yang mengajar di kampus swasta juga harus diberikan salary yang cukup, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada hal yang penting yang luput untuk dibahas selama ini. Kita terlalu fokus pada guru, tetapi ada nggak versi yang membahas terkait dengan bagaimana kesejahteraan dosen swasta di DKI Jakarta? Nah, itu juga perlu teman-teman sekalian. Ya, jadi poin-poin itu penting untuk diskusikan. Jadi agar terjadi dalam buku ini ada yang dibicarakan tadi, agar terjadi kesetaraan, keadilan. Nah, guru PNS dan guru swasta juga harus dipikirkan. Yang ini poinnya. Oke, berapa menit lagi? Saya kira cukup. Oke, terakhir. Iya. Terakhir, saya melihat bukunya memang naratifnya bagus.
Tetapi misalnya contoh begini, kira-kira ingin menyelesaikan banjir berapa tahun, berapa lama? Karena kalau kita melihat kota-kota maju dalam proses penyelesaian problem itu berbasis waktu dan ada metodologinya. Mungkin itu yang perlu ditekankan di buku. Bagaimana metodologi menyelesaikan banjir di kota Jakarta? Bagaimana metodologi ilmiah menyelesaikan persoalan macet di kota Jakarta dan problem-problem lain. Saya pikir cukup. Ini poinnya nanti saya serahkan ke Pak Samsul Marif. Baik, terima kasih. Sampai dengan ucapan lebih lanjut pasti saya akan libatkan perguruan tinggi untuk membuat kebijakan. Bukan hanya perguruan tinggi, termasuk komunitas. Karena Jakarta ini salah satu kelemahannya adalah banyak keputusan-keputusan diambil tanpa mempertimbangkan siapa yang akan memakai, siapa yang akan menikmati, siapa yang akan sehari-hari kemudian menggunakannya. Contoh, taman di Jakarta sebagai ruang terbuka hijau harusnya 30%. Sekarang kita itu baru sekali 5-7% diselesaikan. Tapi di Jakarta Selatan banyak taman-taman yang bagus-bagus. Di Senopati, Gunawarman, Kebayoran Baru, Hangtua, Tebet, Menteng, banyak yang bagus-bagus. Tetapi kosong. Kenapa kemudian tidak termanfaatkan secara baik taman-taman ini? Karena ketika membuat taman itu tidak pernah melibatkan komunitas yang ada. Dan seluruh taman di Jakarta jam 6 sore harus tutup. Padahal di dunia dimanapun yang namanya taman itu akan ramai ketika malam hari. Orang pulang kerja, orang pulang kuliah, membaca buku di taman. Maka kalau saya jadi gubernur, yang pertama kali saya lakukan adalah taman-taman akan saya kasih lampu, kita perbaiki, kemudian kita buka 24 jam. Saya yakin kalau itu dilakukan, bahkan PKL pun kita berikan tempat ruang, tapi harus tertib dan baik. Karena ini akan menjadi mendorong sebuah ekonomi baru. Orang pulang kantor sampai di rumah jam 5, jam 6 istirahat sebentar, habis itu ke taman, baca buku, bawa anaknya, bawa keluarganya, bawa anjing atau kucingnya. Itulah yang akan dilakukan. Saya juga habis pikir ternyata taman di Jakarta yang jumlahnya 1.400 lebih, jam 6 itu sudah tutup semua. Orang mau ke taman tidak diperbolehkan. Kalau saya buat 24 jam, tamannya malam yang bagus, dibuat meriah dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, maka hampir semua hal-hal keputusan yang seperti itu, termasuk nanti kalau renovasi Kalijodo, saya akan libatkan komunitas skateboard, komunitas sepedahan, komunitas sepatu roda, karena mereka yang memanfaatkan. Sehingga nggak membangun sesuatu karena keinginan kita sendiri yang tidak menjadi keinginan publik. Dan tadi Pak Dr. Anjo juga menyampaikan bahwa dengan perkembangan yang ada, teknologi terutama memang akan berubah banyak. Saya setuju. Tapi saya akan menyiapkan apa yang dinamakan balai latihan kerja di semua kecamatan. Apakah isinya balai latihan kerja ini? Bukan lagi dengan cara yang old style dulu, ngelas, ngecor, membangun dan sebagainya. Balai latihan kerja yang ada sekarang isinya apa sih? Kreator hub, melatih konten kreator, bahkan konten kreator TikTok pun kita latih di situ. Saya 2 minggu yang lalu mengumpulkan TikToker karena saya diajarin anak saya untuk jadi TikTok. Yang dulu saya nggak tahu, dan mereka rata-rata bisa hidup di atas UMR, anak muda, konten kreator TikTok. Apa yang dihasilkan? Kadang-kadang cuma jeda-jeda aja. Saya disuruh gini-gini, itu gini-gini. Yang tidak pernah terbayangkan oleh saya pribadi sebelumnya. Artinya apa? Zaman sudah berubah, hidup sudah berubah, yang seperti ini sudah menjadi mata pencarian baru. Termasuk ekonomi digital, animasi, dan sebagainya. Inilah yang akan kami kembangkan. Sehingga di balai latihan kerja tadi mempersiapkan betul. Kalau teman-teman mahasiswa nanti sudah lulus, akan kami buat di balai latihan kerja apa yang diinginkan dari mereka.
Kalau pengen sekolah di luar negeri pun ada latihan, bersertifikat, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar yang dibutuhkan. Sekarang ini salah satu kelebihan orang Indonesia bekerja di luar negeri, rata-rata pekerja keras, rata-rata fighter. Problemnya adalah bahasa Inggris, bahasa lokal, apakah itu Tionghoa, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu selalu menjadi problem utama. Maka dalam balai latihan kerja selain pekerjaan yang kita persiapkan, apa yang dituju, juga latihan bahasa Inggris yang ada. Saya dari tadi udah begini-gini terus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sebelumnya mohon maaf ya, saya hari ini punya 12 janji. Biasanya kalau udah siang hari ini suara saya hilang. Ini aja karena mau ketemu mahasiswa suara saya agak ada. Tapi nanti bisa saya. Ya, saya mengucapkan terima kasih, Bang Bim, saya terima kasih, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut acara sampai selesai karena saya harus live di salah satu stasiun TV ngambil Kelantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sini Pak. Dia sini Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Nggak bisa ya, terima kasih. Terima kasih banyak Satu. Ke tengah ya Pak. Sini semua. Sekarang jadi 3 semua ya. Kampus boleh nggak sih? Kampus nggak boleh nggak sih? Udah belum? Udah dapat. Pak izin ya Pak, Pak izin Pak. Anak gue aja Pak. Terima kasih ya. Udah ya Pak ya? Oke, makasih ya Mbak.